Raisa. Wanita itu mengulurkan tangan. Aku menerima uluran tangannya, seraya mengucapkan namaku. Seulas senyum perkenalan, aku suguhkan pada dia yang katanya adik susu calon suamiku. Benar kata Raka, dia cantik, kulitnya putih, bersih, dengan senyum yang menawan. Jika dibandingkan denganku, jelaslah dia lebih segalanya. Rasa takut jika Raka nantinya akan menyukai dia menelusup, membuat rongga dadaku terasa sesak. Namun kembali aku mengingat bahwa dia adalah keluarga Raka, mahram Raka yang tidak mungkin dapat dinikahi. Hari ini aku dan ibu kedatangan orang tua Raka beserta Raisa. Namun pria yang aku ingin lihat wajahnya tidak ikut bersama mereka. Dia sengaja tak datang karena sibuk dengan persiapan pernikahan kami. Tidak terasa hari pernikahan aku dan Raka semakin dekat. Rasa gugup semakin terasa saat membayangkan bagaimana nanti aku dan dia bersanding di pelaminan. Akankah aku cantik dengan riasan tebal pengantin? Karena selama ini wajahku tidak pernah tersentuh make up. Hanya krim harga 5 ribuan yang aku beli di pasar. Ini untuk membeli keperluan nanti. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan cukup untuk membeli lauk saat prasmanan. Pak Maman memberikan amplop berwarna coklat kepada ibu. Tebal jika aku melihatnya. Namun tidak tahu berapa jumlah uang dari dalam sana. Sudah tradisi orang tua calon suami akan memberikan uang kepada orang tua calon istri untuk keperluan pernikahan. Walau kadang tak sepenuhnya membiayai pernikahan, tapi setidaknya cukup untuk menyuguhkan prasmanan bagi rombongan dari pihak pria. Terima kasih Pak, Bu. Segini pun sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti acara anak-anak kita berjalan dengan lancar, tutur ibu yang langsung diamini kami yang ada di ruangan ini. Rania, sebagai orang tua Raka, kami mewakili dia untuk menanyakan sesuatu padamu. Aku mengangkat kepala, menatap wanita yang menyebut namaku itu. Ibunya Raka. Apa itu, Bu? Ujarku merasa deg-degan. Mungkin ada permintaan dari Nak Rania tentang mahar pernikahan nanti. Aku menoleh melihat ibu yang duduk di sampingku. Aku sudah tahu jika calon suamiku sudah menyiapkan mahar seperangkat alat sholat beserta perhiasan untukku. Haruskah aku meminta lebih untuk syarat pernikahan? Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Kata ibu, aku tidak boleh memberatkan mahar calon suamiku. Karena hakikatnya kebahagiaan pernikahan tidak terletak dari banyaknya mahar yang diberikan suami, tapi banyaknya sabar dalam menaungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan cerita, sedih pun senangnya. Tidak ada, Bu. Rani menerima apapun dan berapapun mahar yang akan diberikan Raka. Seikhlas dan semampunya Raka, ucapku kemudian. Bu Fatma tersenyum dengan begitu manisnya. Ia menganggukkan kepala, seraya bernapas lega. Setelah beberapa saat mengobrol, calon mertua serta adik dari Raka pun berpamitan. Aku mengantar mereka sampai ke depan rumah dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibir. Usai mereka pergi, aku dan ibu masuk ke dalam rumah. Di sana, di dapur yang luasnya hanya 5 kali 3 meter, tetangga sedang sibuk membuat makanan ringan untuk pelengkap hidangan. Keripik singkong, keripik pisang sudah menumpuk menggunung pada tampah yang berbentuk lingkaran. Setelah dingin, nanti akan dimasukkan ke dalam keler jumbo dan disimpan. Dikasih berapa, Ran? Tanya Telia yang ikut bantu-bantu. Ibu-ibu biang gosip itu selalu ingin tahu, tapi dia baik, mau membantu di rumahku. Tidak seperti kedua adik ibu yang sampai sekarang tidak pernah datang. Jangankan untuk membantu, datang untuk silaturahmi saja tidak ada. Tidak tahu, Teh. Langsung disimpan ibu, ucapku mengambil keler lalu memasukkan keripik pisang ke dalamnya. Pasti banyak atuh, Lia.
Orang tadi aku ngintip, tebel banget itu amplopnya, sahut Bik Lilis yang sedari kemarin selalu setia datang bersama Mia. Bibir Teh Lia mengerucut. Wanita yang selalu tampil cetar dengan make up serta bibir yang selalu dipoles merah menyala itu manggut-manggut seraya terus menggoreng pisang mentah. Rania, kamu itu beruntung. Sudahlah dikasih duit sama calon mertua, dikasih beras pula. Wanita yang seumuran ibu berucap dari luar. Ia adalah tetangga sebelah rumah yang tak lain teman ibu sedari kecil. Ia tidak memiliki suami dan anak. Setiap ada yang hajatan, Bik Mumun selalu ikut rewang dan bantu-bantu. Katanya untuk menghilangkan kejenuhan di rumah. Emang tadi Pak Maman sama Bu Fatma bawa beras juga, tanyaku. Aku tidak tahu apa saja yang dibawa calon mertuaku itu. Iya Ran, 2 karung pula. Masya Allah, baik bener mereka Ran. Selorohnya lagi dengan suara cempreng. Aku hanya tersenyum dengan tangan yang terus menyusun keripik hingga memenuhi keler jumbo. Dalam hati, aku pun membenarkan kebaikan mereka. Bukan bahagia yang kini aku rasakan, tapi ketakutan. Takut jika nanti ada sesuatu yang terjadi hingga aku batal jadi bagian dari keluarga mereka. Astagfirullah, amit-amit, ujarku bergumam seorang diri merutuki kepikiran buruk yang datang tiba-tiba. Pembuatan keripik sudah selesai. Semua orang di rumah kini beralih pada adonan kue cacing atau yang juga disebut untuk cacing. Makanan ringan yang rasanya manis itu memang harus selalu ada di setiap hajatan. Apalagi jika lebaran tiba. Aku tidak diperkenankan untuk ikut membuat kue itu. Ibu malah menyuruhku untuk kembali ke warung dan diam di sana. Raka, ujarku saat membuka ponsel. Di sana banyak sekali pesan yang dikirimkan Raka padaku. Ada juga panggilan telepon dari dia yang aku lewatkan. Rania, hei, lagi apa? Sibuk ya? Aku rindu. Aku menutup mulut, menutupi senyum ketika mata ini membaca beberapa pesan yang dikirim Raka padaku. Tanganku pun tergerak untuk membalas satu pesan dia. Habis bantuin ibu. Kamu sedang apa? Tanyaku. Tidak berapa lama ponselku kembali berdenting dan Rakalah yang mengirimkan pesan untukku. Pantesan lama balesnya. Ternyata sedang bantu-bantu. Aku lagi sesek napas nih. Tolongin Ran. Mataku membulat saat membaca pesan dari Raka. Calon suamiku sakit. Aku begitu khawatir. Takut terjadi apa-apa dengan dia yang hanya tinggal 1 minggu lagi menuju hari pernikahan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika Raka tambah parah dan tidak mungkin itu akan terjadi. Dengan tangan yang gemetar, aku mengotak-ngatik ponsel seraya mengatur posisi duduk agar lebih nyaman. Meskipun hatiku sudah dibuat tidak nyaman. Halo Kah, kamu kenapa? Jangan sakit dong, kataku langsung menelponnya. Aku tidak sakit Rani, aku hanya sesak napas saja. Ke dokter Kah? Obati asmanya, sahutku lagi sangat khawatir. Aku sesek bukan karena asma Rania, tapi karena separuh nafasku ada padamu. Aku sedang merindu, tuturnya diakhiri dengan kekehan. Aku mengulum senyum seraya memejamkan mata menepuk jidatku sendiri. Kata-kata Raka langsung menancap tepat di hatiku, membuat balon udara di dalam sana tertusuk hingga bunga-bunga di dalamnya bertaburan memenuhi taman hati. Aku tersipu. Awalnya kukira dia benar-benar sakit, tapi ternyata hanya pura-pura untuk menggombaliku. Dasar jahil, tapi aku menyukainya. Ran, kenapa diam? Kamu tidak sesak napas beneran kan di sana? Tanya Raka memanggilku yang masih diam menetralkan debar di dada. Enggak lah, masa iya? Aku sesak napas. Dasar tukang gombal, cibirku seraya mengerucutkan bibir
Padahal dalam hati aku menikmati. Dari seberang sana terdengar suara tawa Raka yang kemudian berhenti saat ada suara perempuan memanggilnya. Ternyata Bu Fatma. Ia menyuruh putranya itu untuk pergi ke toko pupuk. Raka pun mengakhiri panggilan setelah berpamitan padaku. Ponsel aku simpan. Kini fokusku pada seorang pria yang datang ke rumah. Dengan tas besar di tangannya, ia masuk dengan terus memanggil ibu dengan suara beratnya dan khasnya. Dasar si darling, ucapku, membiarkan pria kemayu itu menyimpan alat make up untuk meriasku minggu depan. Bersambung.